ini kita mau kegiatan lagi nih Bu Ani, Bina Iman Online. Wah, kalian sudah siap belum? Sudah bangun belum? Udah mandi, coba kita lihat. Udah cantik-cantik, udah cakep-cakep. Iya, yuk. Kalau gitu sekarang kita akan mulai kegiatan hari ini. Kita akan buka dengan pujian ya. Semuanya berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Bisa? Yuk, kita mau nyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Ya, yuk anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan lagi, kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Apakah Ibu Ani diberkati? Diberkati sepanjang hari, sepanjang waktu. Puji Tuhan, anak-anak juga pasti diberkati. Ya, kita nyanyikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali ya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, yuk anak-anak, sekarang setelah kita menyanyikan pujian, kita sudah mendapat berkat Tuhan, kita juga mau menghadirkan Tuhan untuk kita bisa mendengarkan firman-Nya hari ini. Ya, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami sudah Engkau berkati dengan kesehatan, dengan sukacita, keluarga kami pun Engkau berkati. Terima kasih walaupun hari ini cuaca tidak mendukung, tidak kurang baik, tetapi kami percaya Tuhan selalu ada, hadir bersama kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Sepanjang pagi ini kami mau serahkan ke dalam penyertaan dan perlindungan-Mu saja. Kita doakan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak Bina Iman Santo Michael. Apa kabarnya? Ibu dan kakak-kakak pembina berharap kalian tetap sehat, tetap sukacita bersama papa, mama, kakak, adik di tengah pandemi ini ya. Nah, masih ingat pesan ibu? Nah, sekarang pesan ibunya menjadi 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ini penting ya, dan mengurangi mobilitas alias di rumah saja. Seperti sekarang ini nih, anak-anak cukup mengikuti Bina Iman online saja. Wah, kelihatannya kalian sudah siap nih mengikuti cerita hari ini. Mari anak-anak, kita akan menyimak dulu dengan baik video berikut ini. Kalian simak ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Seorang kusta datang kepada Yesus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Anak-anak, bagaimana kalian sudah melihat video tayangan tadi? Videonya singkat ya. Hari ini, Injil hari ini bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Anak-anak tahu tidak, orang yang kena sakit kusta itu sangat kesakitan. Kadang-kadang mereka harus kehilangan anggota tubuhnya karena penyakit tersebut. Aduh, takut ya. Mereka diasingkan di suatu tempat, tidak bisa bertemu papa, mama, kakak, adik, teman, bahkan saudara-saudara. Mereka dianggap orang yang dikutuk Allah. Mereka berdosa. Bahkan mereka diejek, dihina oleh orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Wah, sungguh kasihan ya mereka itu. Nah, hari ini Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta. Orang kusta itu memohon kepada Yesus, Tuhan, tolong sembuhkan. Ya, apakah Yesus menyembuhkannya? Iya, betul anak-anak. Yesus menyembuhkan orang kusta. Karena kenapa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Dengan cara apa? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Arti tahir di sini adalah bersih, suci kembali dari dosa-dosa. Ya, dan akhirnya setelah Yesus berkata demikian, sembuh orang kusta itu. Hebat sekali ya Tuhan Yesus kita. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Yesus mempunyai hati yang penuh kasih kepada orang yang sakit. Nah, anak-anak, Yesus juga
juga yang menyembuhkan semua orang yang sakit jika datang padanya. Anak-anak, ingat ya, kita kalau sedang sakit senantiasa berdoa, percaya, berharap kepada Yesus. Dia akan menyembuhkan segala sakit yang ada dalam diri kita. Asal percaya, itu kuncinya. Percaya kepada Yesus. Apakah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan, kalau kalian percaya akan kuasa Yesus menyembuhkan orang sakit. Jika Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit, maka kita harus bersyukur, berterima kasih atas kesembuhan tersebut. Anak-anak, kalau kita ingat keadaan orang kusta pada waktu itu mirip dengan keadaan kita saat ini loh. Sekarang virus COVID-19 masih melanda semua negara, termasuk di Indonesia. Orang yang terkena COVID-19 harus mengasingkan diri, tidak kemana-mana, di rumah terus. Kenapa? Agar virus itu tidak menular kepada orang lain. Mereka tidak boleh bertemu dengan anggota keluarga mereka, saudara, teman-teman. Wah, pasti keadaan ini sangat tidak menyenangkan dan akan membuat sedih. Apakah ada anggota keluargamu, saudaramu, atau tetanggamu yang terkena COVID-19? Apa yang kita lakukan? Ya, kita harus doakan mereka yang terkena virus corona agar mereka sembuh, pulih, dan mereka boleh kembali lagi kepada keluarga masing-masing. Anak-anak kita juga dapat membantu orang yang terkena dampak pandemi situasi saat ini ya. Caranya bagaimana? Dari minggu-minggu kemarin anak-anak belajar membantu, menolong, atau menyumbang. Apa yang kita sumbang? Selain doa, makanan mungkin untuk orang-orang yang terkena dampak di sekitar kita. Atau menyumbang juga uang. Nah, anak-anak, jangan putus asa atau kecil hati. Anak-anak, kita berdoa terus agar situasi saat ini ya akan berlalu. Kita percaya suatu hari nanti Tuhan Yesus akan pulihkan keadaan kita. Kita bisa kembali kegiatan bina iman di gereja ya, belajar di sekolah, bermain bersama teman-teman. Yuk anak-anak, kita berdoa, tetap berdoa dan berharap kepada siapa? Ya, kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa begitu besar untuk kehidupan kita. Nah anak-anak, sekarang kita sampai pada ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 103 ayat 3. Ibu ulang ya, Mazmur 103 ayat 3. Bunyinya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini ayat hafalan yang akan menguatkan kita ya. Kita akan mengingat terus ya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian anak-anak firman Tuhan hari ini tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Sebelumnya nanti anak-anak akan mengikuti kegiatan bersama Ibu Ani ya, ikuti kegiatannya. Ya anak-anak, sekarang kita mau membuat sesuatu ya, kegiatan hari ini nih. Nah, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Baik, bagus, tentang orang kusta yang disembuhkan ya. Nah, kalian nanti untuk anak TK dan kelas 1
Ya, lihat nih seperti ini mewarnai gambarnya. Oke, jangan lupa ya seperti ini. Nah, untuk anak kelas 2 sampai kelas 6 apa? Kelas 2 sampai kelas 6 silakan buat seperti ini. Ini itu apa? Mencari 5 perbedaan gambar pada gambar ke-1 dan kedua. Ya, kalian lingkari yang berbedanya apa di gambar ke-1 dan gambar kedua. Harus ada 5 ya. Bu cuma dapat 4, nggak bisa. Harus 5-5-nya ketemu, oke? Ibu tunggu ya. Jangan lupa minggu depan dikirimkan. Kamu kan ingin dapat poin nih. Siapa yang pengen dapat poin? Ayo. Ya, untuk anak TK dan kelas 1-2 seperti ini kirimkan langsung. Yang untuk anak kelas 2 sampai kelas 6 ini cari perbedaannya juga dikirim langsung ya. Ibu tunggu loh. Siap? Oke, selamat mengerjakan. Dadah. Nah, anak-anak bagaimana? Kalian sudah ikuti kegiatan dengan Ibu Ani? Oke, kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kegiatan Bina Iman Online hari ini. Kami boleh percaya akan kuasa Tuhan dan kami mau terus berdoa, berharap karena Engkau Tuhan Yesus yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan tolong di minggu-minggu ini kami terus diberi kesehatan, kami boleh belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bunda Maria, doakan kami yang masih kecil ini. Kita berikan salam untuk Bunda kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Anak-anak yang terkasih, anak-anak Bina Iman dari Paroki Santo Michael Waringin, di mana saja di rumahnya masing-masing, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian, anak-anak yang terkasih dimanapun berada di rumah masing-masing, beserta orang tua, keluarganya, dalam perjalanan hidupnya di hari-hari yang akan datang senantiasa dilindungi, dibimbing, serta diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang semuanya. Salam sehat dan juga sejahtera.